Selama bertahun-tahun, masyarakat penasaran tentang kehidupan pribadi Raja Charles di luar dinding istana. Namun kini, sesuatu yang luar biasa telah terungkap. Pintu garasi pribadi Raja Charles akhirnya dibuka, dan apa yang ditemukan di dalamnya meninggalkan kesan mendalam pada para pengamat. Laporan menyebutkan bahwa isi garasi ini mengungkap sisi monarki yang selama ini tersembunyi. Banyak yang percaya penemuan ini bisa mengubah cara dunia melihatnya selamanya. Jadi, apa saja yang sebenarnya ada di dalam garasi Raja Charles? Dan mengapa itu menyebabkan guncangan global? Ikuti penjelajahan kami untuk mengungkap rahasianya di balik pintu kerajaan itu. Di Highgrove House, tempat tinggal pribadi Raja Charles di Gloucestershire, suasana yang sangat berbeda dari ekspektasi umum. Keluarga kerajaan memang dikenal tak terlalu menunjukkan gaya hidup mewah. Meski tinggal di istana dan mengenakan mahkota, pilihan pribadi mereka kerap jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan. Ratu Elizabeth II telah menetapkan nada ini sejak lama. Sementara pemimpin dunia lainnya berkendara dengan mobil mewah besar, ia sering terlihat menggunakan mobil sederhana yang sangat biasa, sebuah Ford Zephyr Estate. Bentuknya kotak, terlihat sederhana dan murah saat itu. Sebagai seorang ratu, mobil ini terlihat hampir mengejutkan dalam kemudahannya. Tapi justru itulah tujuannya. Elizabeth tak peduli pada pameran gaya hidup. Ia lebih peduli pada tugas dan tradisi, bukan pada kemewahan. Gaya hidup sederhana ini tak berakhir hanya di ratu. Putranya, Raja Charles, telah meneruskannya dengan cara yang khasnya sendiri. Banyak yang membayangkan garasi kerajaan penuh dengan deretan Bentley dan Rolls-Royce yang berkilauan di bawah lampu terang di lantai marmer. Namun garasi Raja Charles jauh dari gambaran itu. Ia terletak di Highgrove House, rumah pribadi yang selama ini menjadi tempat ia menanam kebun, mengembangkan pertanian organik, dan menciptakan tempat persembunyian jauh dari sorotan publik. DCBRs. Atas lahan itu, di dalam bangunan yang tampak biasa, sebuah gudang batu berdinding merambat ivy dan pintu kayu sederhana, ia menyimpan mobil-mobil pribadinya. Dari luar, tak ada yang mencolok. Tapi di dalamnya, menyimpan lebih dari sekadar kendaraan, ia menyimpan cerita, nilai, dan kenangan. Total nilai koleksi mobil di dalam garasi ini diperkirakan mencapai sekitar 6,3 juta euro. Angka ini terdengar menakjubkan, tapi yang membuatnya istimewa bukanlah jumlahnya, melainkan maknanya. Setiap mobil memiliki kisah sendiri, dan keseluruhan koleksi itu menggambarkan sisi Raja Charles yang jarang diketahui publik. Salah satu mobil pertama yang menarik perhatian adalah Land Rover Series 3 yang dulunya dimiliki oleh Pangeran Philip. Dukuh Edinburgh yang terkenal karena cintanya pada Land Rover pernah mengendarainya di seluruh tanah miliknya melalui sawah, jalan pedesaan, dan medan berat. Mobil Series 3 ini diduga merupakan salah satu yang terakhir digunakan oleh Pangeran Philip sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Mobil ini tak pernah direstorasi atau dibersihkan untuk dipamerkan. Warna hijaunya memudar, joknya retak, atapnya sedikit penyok. Bahkan setirnya menunjukkan tanda-tanda pemakaian bertahun-tahun. Ia dibiarkan persis seperti saat digunakan oleh Pangeran Philip. Dalam arti tertentu, mobil ini bukan hanya kendaraan, tapi kenangan yang terfrozen dalam waktu, membicarakan tentang seseorang yang menghargai kerja keras dan fungsionalitas. Ia tetap berada di garasi sebagai pengingat bagi sang putra. Tapi itu belum semua. Di dekat Land Rover, sebuah mobil lain menarik perhatian karena alasan yang sangat berbeda. Di bawah penutup abu-abu, bentuk sebuah Aston Martin terlihat. Ini adalah Aston Martin DB Siam Volante Mark III tahun 1969, hadiah dari Ratu Elizabeth pada ulang tahun ke-21 Charles. Ia mempertahankannya lebih dari 50 tahun dan mungkin menjadi mobil paling terkenal yang dimilikinya. Pada awalnya, ini hanyalah hadiah indah, mobil sport klasik untuk pangeran muda. Tapi pada tahun 2008, Charles mengambil keputusan mengejutkan. Ia mengubah mobil ini agar tidak lagi menggunakan bensin, melainkan bioetanol, bahan bakar yang terbuat dari sisa anggur Inggris dan limbah keju dari proses pembuatan keju. Proyek ini ditangani oleh insinyur Aston Martin dan Green Fuels Limited, yang menciptakan campuran khusus bernama L55. Hasilnya, mobil klasik yang kini menghasilkan lebih dari 85% emisi karbon lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Saat itu, banyak yang menganggap ide ini aneh, tapi Charles tetap bersikeras. Ia bahkan bercanda dalam wawancara BBC bahwa mobil ini tercium harum saat dinyalakan. Aston Martin ini kini menjadi simbol sekaligus perpaduan masa muda Raja Charles dan nilai-nilai keberlanjutan yang ia junjung tinggi. Dulu, saat berkuliah di Cambridge, ia sering mengendarainya. Puluh tahun kemudian, mobil ini menjadi bagian dari momen kerajaan paling ikonik dalam beberapa dekade terakhir.
Setelah Pangeran William menikah dengan Kate Middleton pada tahun 2011, mobil inilah yang membawa pasangan baru itu meninggalkan istana Buckingham. Didekorasi dengan pita dan papan selamat menikah, di B6 berjalan perlahan menuju jalan utama, disambut sorak-sorai ribuan orang. Jutaan penonton menyaksikan pasangan muda itu tersenyum dan mengangkat tangan dari mobil yang ditenagai oleh sisa anggur dan keju Inggris, campuran sempurna antara tradisi dan semangat keberlanjutan yang hidup dalam diri Raja Charles. Untuk menunjukkan betapa dalam perasaannya terhadap mobil yang diberi ibunya, Charles membuat langkah yang luar biasa. Sebuah bukti cinta yang tak bisa diukur hanya dengan nilai finansial. Terkejut semua orang di istana. Ia memilih untuk memiliki 2 mobil Aston Martin tambahan milik pribadinya. Yang pertama adalah Aston Martin 58 Volante, dan yang kedua adalah Aston Martin Frege Volante. Bersama-sama, kedua mobil ini membuktikan kesetiaannya kepada merek tersebut dan menunjukkan bahwa hadiah dari ibunya telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan siapapun. 58 Volante memasuki hidupnya pada tahun 1977. Dilukis dengan warna biru seyel, persis seperti DB6 dari ibunya, mobil ini menampilkan kehadiran yang gagah. Mobil ini cepat, elegan, dan sangat berbeda dari kendaraan biasa yang kerap digunakan keluarga kerajaan. Bagi banyak orang di istana, kehadirannya tampak tidak perlu, bahkan mungkin kurang bijaksana. Mengapa Charles membutuhkan Aston Martin tambahan, padahal ia sudah memiliki satu yang begitu istimewa? Namun Charles tidak berpikir dalam konteks kebutuhan. Ia mengikuti penghargaan dan kekagumannya. 58 Volante menjadi salah satu mobil yang paling sering ia gunakan. Mobil ini berjenis convertible dengan jok kulit lembut dan mesin V8 yang kuat, memberinya kekuatan luar biasa di jalan raya terbuka. Charles suka mengemudi sendiri, dan mobil ini sangat cocok dengan gayanya. Ia terkadang diabadikan dalam foto dengan mobil ini pada akhir tahun 70-an hingga 80-an, kadang dengan atap terbuka, menikmati angin segar. Baginya, 58 bukan sekadar mobil. Ini adalah ekspresi dari kebebasan dan gaya hidup, kelanjutan dari hubungan cinta yang dimulai dari DB Nance ibunya. Bertahun-tahun setelahnya, Raja Charles mengulangi pola yang sama. Pada tahun 1994, ia membeli Aston Martin lainnya, yaitu Virage Volante. Kali ini mobilnya dilukis dengan warna hijau balap Inggris yang dalam. Berbeda dari karakter berani 58, Virage justru lebih halus, mobil yang mencerminkan tahap kehidupan yang lebih matang. Pada waktu itu, Charles bukan lagi pangeran muda di tahun 70-an. Ia telah berusia 40-an tahun, dengan tanggung jawab yang lebih besar dan kejelasan posisinya di dalam keluarga kerajaan. Virage sangat cocok sebagai pilihan. Modern, nyaman, namun tetap bangga menjadi mobil Inggris. Lagi-lagi, orang-orang bertanya-tanya apakah menambah mobil Aston lainnya memang bijaksana. Toh, Charles sudah memiliki 2 mobil dari merek ini, termasuk DB6 kesayangan yang telah ia simpan sejak masa mudanya. Namun ini bukan tentang mengoleksi mobil untuk dipamerkan. Ini tentang kesetiaan. Setiap Aston Martin yang ia miliki membawa makna mendalam. DB6 adalah hadiah dari ibunya. 58 adalah pernyataannya sendiri tentang gaya, sedangkan Virage adalah pilihan yang matang dari seorang laki-laki yang menghargai tradisi, tetapi tak takut untuk beradaptasi. Bersama-sama, ketiga Aston Martin ini menceritakan sebuah kisah. Mereka bukanlah pembelian sembarangan, melainkan babakan dalam kehidupan Charles. DB6 adalah awal, mobil yang memperkenalkannya pada merek tersebut serta membawa kenangan masa mudanya. 58 Volante penuh semangat dan petualangan. Mobil dari seorang pangeran yang sedang menguji kemandirian pribadinya. Virage Volante tenang dan percaya diri. Mobil bagi seorang pria yang telah mengetahui siapa dirinya. Ketika orang-orang melangkah ke garasi miliknya di Highgrove, inilah mobil-mobil Aston yang langsung menarik perhatian. Terekam dengan hati-hati, berbaris rapi. Mereka bukan hanya simbol kekayaan, tetapi simbol cinta, kesetiaan, dan ikatan seumur hidup antara seorang pria dan satu merek. Charles mungkin sempat mengejutkan istana dengan menambahkan hadiah ibunya, tetapi keputusan-keputusan itu menciptakan koleksi yang hingga kini masih mendefinisikan garasinya. Namun, garasi di Highgrove tidak hanya berisi 2 merek mobil ini. Laporan menyebutkan ada kendaraan lainnya juga. Mobil listrik, van kerja, bahkan beberapa yang tampak janggal untuk seorang raja. Mereka tak berkilau, tak mencolok. Sebaliknya, mereka sesuai dengan pola yang sama, pilihan yang praktis, seringkali terkait dengan keberlanjutan atau masa lalu pribadi. Ini yang membuat koleksinya begitu menarik. Bukan soal pamer,
Ini tentang menunjukkan siapa Charles sebenarnya. Jadi, mobil apa saja lagi yang bisa kita temukan di garasi ini? Tunggu saja untuk mengetahui jawabannya. Mobil-mobil istimewa Pangeran Charles. Salah satu mobil milik Raja Charles yang banyak menjadi perbincangan adalah MGM MG CGT. Mobil sport dua pintu asal Inggris ini merupakan kendaraan pertama yang pernah ia beli untuk dirinya sendiri. Pada tahun 1968, Charles masih mahasiswa di University of Cambridge. Ia ingin mobil yang menyenangkan dikendarai, sederhana, dan praktis. Maka, alih-alih memilih Rolls-Royce atau Bentley seperti yang diharapkan banyak orang dari seorang pangeran, ia justru memilih sesuatu yang sederhana dan terjangkau, mobil yang terasa layak dipakai di jalan-jalan Cambridge, bukan di garasi istana, MGMG. CGT memiliki mesin 6 silinder yang kuat dan desain hatchback yang menjadikannya sporty namun tetap fungsional. Charles sangat menikmati mengemudi mobil ini sendiri. Menikmati kebebasan bisa pergi kemanapun tanpa sopir. Banyak orang terkejut melihat pangeran muda mengemudi mobil kecil seperti itu, berbaur dengan para pengendara lain di jalan. Bagi Charles, ini soal kemandirian dan kesenangan, bukan soal memamerkan kekayaan atau status. Mobil pertama ini tetap menjadi pendampingnya selama bertahun-tahun, dan menjadi simbol dari masa mudanya. Ketika Charles beralih ke mobil yang lebih besar dan mewah, mobil MG-nya tetap dijaga, dan kini dipamerkan di British Motor. Pengunjung bisa melihatnya dan membayangkan seorang pangeran muda mengemudi di jalan pedesaan, belajar menavigasi hidup, di balik roda mobilnya yang sederhana. Mungkin kecil dan tak mencolok, tetapi mobil ini menceritakan kisah seorang pemuda yang menghargai kebebasan. Sebuah mobil yang menarik perhatian adalah King Charles Bentley State Limousine. Kendaraan ini berbeda jauh dari MG yang sederhana. Mobil ini merupakan salah satu dari hanya 2 unit yang pernah dibuat dan diberikan kepada Ratu Elizabeth II oleh Bentley pada tahun 2012 sebagai tanda penghargaan atas jubili emasnya. Mobil ini sangat besar, dilengkapi perlindungan berlapis dan tahan peluru, dirancang untuk membawa keluarga kerajaan dengan aman selama tampil di hadapan publik. Tidak seperti MG, mobil ini bukan dibuat untuk kepuasan pribadi atau kecepatan. Sebaliknya, ia menjadi simbol tanggung jawab, tradisi, dan keterlihatan. Charles mewarisi penggunaannya bersama ibunya dan sering muncul di dalam mobil ini selama acara-acara resmi. Mobil ini tinggi dan panjang, dengan jendela besar agar penumpang kerajaan bisa terlihat oleh rakyat. Namun, bahkan di dalam mobil besar seperti itu, kepribadian Charles tetap menonjol. Pengamat sering mencatat bahwa ia terlihat santai dan akrab sambil mengibaskan tangan ke arah kerumunan dengan lembut. Bentley menjadi pengingat bahwa menjadi anggota keluarga kerajaan bukan hanya soal preferensi pribadi. Ia adalah tentang kehadiran, upacara, serta membawa sejarah dimanapun ia pergi. Bagi Charles, hal ini merepresentasikan tanggung jawab mahkota, menyeimbangkan fungsi dengan harga diri. Lalu ada Audi A6 All-Road Quattro. Pilihan yang mengejutkan dan menunjukkan sisi lain dari selera Charles. Berbeda dari MG atau Bentley, mobil ini dirancang untuk kepraktisan modern, bukan untuk tradisi atau kemewahan. Charles pernah terlihat mengendarai mobil ini melintasi pedesaan dekat High Road. A6 All-Road adalah mobil penggerak roda 4 yang tangguh, dengan ruang yang cukup untuk bagasi dan penumpang. Mobil ini mencerminkan cinta Charles terhadap kehidupan di luar ruangan serta minatnya pada kendaraan yang mampu menangani berbagai medan. Audi ini terasa istimewa karena bukan dari Inggris, melainkan Jerman. Ini mengejutkan banyak pengamat kerajaan yang mengharapkan ia hanya memilih mobil dari merek Inggris. Namun, Charles tidak ragu. Ia menghargai keandalan, kinerja, dan kenyamanan mobil ini. Ia senyap, halus, dan efisien. Semua ciri mobil modern yang seharusnya dimiliki. Meskipun tidak memiliki sejarah atau gemerlap seperti MG atau Bentley mobil, ini menceritakan satu cerita lain, bahwa Charles menghargai fungsi sebanding dengan tradisi. Ia tidak memilih mobil hanya karena penampilan. Ia memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan inilah mobil yang akan membuat Anda terkejut. Salah, satu mobil di koleksi Raja Charles yang telah menarik perhatian adalah Jaguar XJ Sovereign. Berbeda dari MG-nya yang mewakili masa muda dan kemerdekaan, atau limusin Bentley yang mencerminkan tanggung jawab dan upacara, Jaguar adalah contoh sempurna dari kerajinan tangan Inggris dan daya tarik yang sederhana. Charles telah memiliki beberapa versi selama bertahun-tahun, sering memilih model dalam warna gelap yang sesuai dengan desain mobil yang sleek dan megah.
Jaguar XJ Sovereign tidak mencolok. Ia dirancang untuk kenyamanan, keandalan, dan keanggunan yang tenang. Mobil ini dilengkapi mesin inline 6 atau V12 yang kuat, handling halus, serta interior luas dengan kulit berkualitas tinggi dan trim kayu. Charles menghargai mobil ini karena keseimbangan antara kinerja dan kepraktisan, memungkinkannya berkendara dengan nyaman melintasi pedesaan atau menuju acara resmi tanpa mencolok. Yang membuat mobil ini menarik adalah bagaimana ia mencerminkan kepribadian Charles. Ia menyukai kendaraan yang fungsional namun elegan, modern namun abadi. Jaguar XJ Sovereign sangat cocok untuk itu. Ia mewah, tetapi tidak menampilkan kemewahan secara berlebihan. Ia menunjukkan bahwa Charles menghargai kualitas dan kerajinan lebih dari sekadar penampilan. Berbeda dari mobil kerajaan yang dibuat hanya untuk dipamerkan, Jaguar ini dirancang untuk dikendarai, dinikmati, dan dirasakan. Hal yang selalu dilakukan Charles dengan penuh kehati-hatian dan perhatian. XJ Sovereign juga menunjukkan ketaatan Charles terhadap merek mobil Inggris. Meskipun ia sesekali menggunakan mobil Jerman seperti Audi A6 Allroad, preferensinya terhadap kendaraan lokal menunjukkan ikatan kuat dengan warisan Inggris. Jaguar melengkapi koleksinya sebagai mobil yang praktis, megah, dan pribadi. Sebuah kendaraan yang mencerminkan keheningan kemuliaan seorang raja yang menghargai tradisi, kualitas, dan pilihan yang bijaksana. Keempat kendaraan ini, MG CGT, limusin Bentley State, Audi A6 Allroad, dan Jaguar XJ Sovereign, menunjukkan sisi-sisi berbeda dari Raja Charles. MG merepresentasikan masa mudanya, kemerdekaan, dan pilihan sederhana. Bentley mewakili tanggung jawab, upacara, dan tradisi. Audi menunjukkan kepraktisan, pemikiran modern, serta fokus pada efisiensi daripada loyalitas terhadap merek. Jaguar menyoroti apresiasinya terhadap kerajinan mobil Inggris dan keanggunan yang sederhana. Koleksi mobil Charles tidaklah berkilau atau menonjol secara mencolok. Setiap mobil dipilih dengan hati-hati, mencerminkan kepribadiannya pada tahap-tahap berbeda dalam hidupnya, mahasiswa, pangeran, dan raja. Pengunjung ke Highgrove mencatat bahwa garasi ini memiliki kesan yang tenang. Tidak ada hiasan emas atau dekorasi berlebihan, hanya mobil yang disusun secara teratur, masing-masing menceritakan sebagian dari kisahnya. Koleksi ini menunjukkan bahwa Charles didefinisikan bukan oleh kekayaan, melainkan oleh kehati-hatian, pilihan yang cermat, dan hubungan pribadi terhadap setiap mobil. Namun, meskipun semua mobil mahal ini, Raja Charles membeli mobil baru pada tahun 2025. Mobil apa yang dibelinya? Tetap terus saksikan, karena ini membawa twist baru dalam kisah ini. Pembelian tahun 2025 dan warisan di baliknya. Ketika tahun 2025 tiba, banyak orang mengira era Raja Charles akan berakhir. Kabar tentang diagnosis kankernya menyebar, dan publik mengharapkan dia menurunkan kecepatan hidupnya. Namun, tepat ketika semua orang berpikir ia akan mundur, Raja Charles justru membuat keputusan yang mengejutkan. Ia membeli Lotus Electra, sebuah SUV listrik berperforma tinggi, yang membuat para pecinta mobil dan pengamat kerajaan terkesima. Lotus Electra bukan sekadar mobil biasa. Kendaraan listrik penuh ini menggabungkan kemewahan dengan teknologi mutakhir. Ia memiliki jangkauan 280 mil, dua motor yang menghasilkan 95 tenaga kuda, dan dapat melaju dari 0 sampai 62 mil per jam dalam waktu kurang dari 3 detik. Bagi banyak orang, pilihan tersebut tampak mengejutkan bagi seorang raja yang tengah berhadapan dengan masalah kesehatan. Namun bagi Charles, mobil ini merupakan pernyataan nilai-nilai pribadi, inovasi, keberlanjutan, serta rekayasa British terbaik. Mobil ini dipesan dalam warna Royal Claret, merah pekat yang langsung menandakan status kerajaan, tidak hanya soal penampilan. Lotus Electra mencerminkan pergeseran sikap monarki terhadap transportasi, selaras dengan target lingkungan Inggris yang melarang penjualan kendaraan bensin dan diesel baru pada tahun 2030. Charles telah lama menjadi advokat keberlanjutan, dan pembelian ini menunjukkan komitmennya untuk menjadi contoh, bahkan di masa-masa sulit. Pengamat mencatat bahwa Lotus Electra memadukan performa dan kepraktisan. Berbeda dengan model lama seperti Aston Martin DB6 berbahan bakar bensin atau klasik MG CGT, Lotus ini tampak futuristik, efisien, dan siap mengarungi jalan modern. Mobil ini juga mengirim pesan kuat. Raja Charles tidak akan terkungkung oleh ekspektasi atau keadaan. Ia tetap menjalani hidup menurut keinginannya, menggabungkan tugas kenegaraan dengan passion pribadi. Pembelian ini menambah babak baru dalam cerita. Garasi Charles.
Selama puluhan tahun, koleksinya mencerminkan kepribadian dan prioritasnya. Kemandirian muda dengan MG, tugas seremonial dengan Bentley, modernitas praktis dengan Audi, serta keanggunan tenang dengan Jaguar. Kini, Lotus Electra menjadi simbol ketangguhan, kemajuan, dan kepemimpinan visioner. Meski menghadapi tantangan pribadi, Charles memilih inovasi dan keberlanjutan, memperkuat reputasinya sebagai raja yang bertindak dengan tujuan. Pada tahun 2025, Charles tidak sekadar membeli mobil. Ia membuat pernyataan. Lotus Electra bukan sekadar mesin, melainkan lanjutan dari kisah hidup yang memadukan warisan, teknologi, dan visi pribadi. Ini menunjukkan bahwa sang monarki tetap terlibat penuh, bertekad, dan tidak takut mengambil keputusan berani meski dihadapkan pada kesulitan. Menggali motif di balik koleksi mobilnya. Setelah serangkaian pembelian tersebut, penyelidikan mendalam mengungkapkan alasan sebenarnya di balik pilihan mobil Raja Charles. Bukan sekadar pamer atau hobi, setiap pilihan memiliki tujuan yang dapat ditelusuri kembali ke dekade-dekade sebelumnya. Cerita dimulai pada tahun 70-an, ketika Charles berupaya mendirikan Prince's Trust, sebuah yayasan yang membantu pemuda yang menghadapi tantangan. Karena keluarga kerajaan pada masa itu tidak memiliki kekayaan pribadi yang besar untuk disumbangkan, Charles mencari cara kreatif untuk mendanai organisasi tersebut. Salah satu caranya adalah menjual mobil pribadi dari koleksinya. Contohnya, pada tahun 1995, Charles menjual Aston Martin DB6 Volante milik negara di Sabes seharga 110.000 euro. Alih-alih menyimpan uang tersebut, ia menyumbangkan seluruh hasil penjualan kepada Prince's Trust. Keputusan ini berani karena mobil tersebut tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga memiliki sejarah pribadi bagi Charles. Gestur itu menunjukkan bahwa bagi Charles, mobil lebih dari sekadar kepemilikan. Mereka adalah alat untuk memberi dampak positif. Lebih menakjubkan lagi, Charles memanfaatkan mobilnya untuk mendukung isu lingkungan jauh sebelum kendaraan listrik menjadi umum. Pada tahun 2018, ia menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris pertama yang memiliki kendaraan listrik penuh, yaitu Jaguar I-Pace. Ia bahkan memasang stasiun pengisian di Clarence House, menegaskan komitmennya mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, ia terlihat mengendarai Tesla Model S, menegaskan keseriusannya terhadap mobilitas hijau. Pilihan-pilihannya tidak sekadar pribadi. Selama acara kerajaan penting, ia menggunakan kendaraan listrik, menyampaikan pesan keberlanjutan kepada publik. Bahkan beberapa Bentley kerajaan sedang dikonversi menjadi biofuel, bahan bakar ramah lingkungan, mencerminkan tujuan jangka panjangnya mentransformasikan armada kerajaan ke energi bersih. Melalui aksi-aksi ini, Raja Charles menunjukkan bahwa mobilnya lebih dari simbol kemewahan atau status. Mereka adalah sarana untuk menginspirasi perubahan. Seperti dulu ia menjual mobil untuk mendanai Prince's Trust, kini ia memakai mobil untuk memajukan agenda lingkungan. Setiap kendaraan, baik klasik, modern, atau listrik, menyimpan makna, mencerminkan nilai-nilai, sejarah, dan dedikasinya dalam membuat perbedaan. Dari mendukung program pemuda hingga mempromosikan keberlanjutan, garasi Charles merupakan warisan penuh pertimbangan dan tujuan. Mobil bagi sang raja tidak pernah sekadar hiburan, melainkan cara meninggalkan jejak positif yang tahan lama bagi masyarakat.